Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 12 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, Polres Sukoharjo menggelar Operasi Aman Candi 2025. Operasi ini difokuskan pada pemberantasan aksi premanisme di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dalam menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat, Satuan Reskrim Polres Bojonegoro menggelar aksi sosial. Mereka memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Polres Aceh Timur terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pelayanan publik terus diperkuat melalui peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan terpadu. Di informasi pertama pemirsa, Polres Ponorogo menggelar konferensi pers terkait hasil operasi Pekat 2 Semeru 2025, yang mana di dalamnya mengungkap kasus penganiayaan berat oleh seorang pria berinisial S. Polres Ponorogo mengungkap kasus penganiayaan berat. Hasil pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers operasi Pekat 2 Semeru 2025 akhir pekan tadi. Dalam konferensi pers tersebut, polisi mengungkap kasus penganiayaan berat ini dilakukan oleh pria berinisial S, warga Dukuh Toyomarto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel. Korbannya tak lain adalah mantan istrinya sendiri. Saya akan menyampaikan press conference terkait operasi hasil pekat. Nah, ini akan kami sampaikan terkait dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tersangka datang ke rumah pelaku, kemudian minta makan. Oleh korban dibuatkan makan, dibuatkan kopi. Selesai makan, minum kopi, yang bersangkutan ini tidur. Ketika tidur, oleh pihak korban langsung dilarang karena sudah bukan merupakan suami istri. Dia diusir, disuruh pulang, dan karena tersangka S ini tersinggung, maka dia langsung lari mengambil senjata tajam berupa celurit. Celurit langsung dibacokkan ke kepala korban sehingga mengalami luka-luka di kepala, di lengan, dan di anggota badan, di punggung. Adapun pasal yang diterapkan adalah pasal 351 ayat 2 dan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun karena korban mengalami luka. Polres Ponorogo berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk memburu pelaku kriminalitas dan premanisme di Ponorogo. Dari Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu seberat total 35 kg. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 35 kg. Dalam konferensi pers, Kapolres Asahan AKBP Abdal Junaidi memaparkan detail barang bukti dan peran para pelaku. Barang bukti pertama berupa 23 bungkus plastik teh Cina warna hijau merek Chinese Pinwai, berisi sabu seberat total 23,6 kg. Barang bukti kedua berisi 12 bungkus teh Cina warna hitam bergambar kapal laut, berisi sabu dengan berat total 12,7 kg. Petugas juga mengamankan 1 unit sampan, 2 unit handphone, 2 buah parang, 2 unit sepeda motor, serta 1 pasang keranjang plastik hijau. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 3 kurir, masing-masing berinisial M berusia 30 tahun,
I berusia 46 tahun dan Z berusia 34 tahun. Atas perintah bandar inisialnya G, di mana yang bersangkutan ini mempunyai hutang kepada bandar ini dan mereka ini sudah ada kesepakatan akan memberikan jasa setelah barang ini diterima oleh G. Mohon doanya mudah-mudahan kita bisa mengamankan G ini dan kita bisa ungkap jaringan besar narkotika internasional ini yang kemungkinan berasal dari Malaysia. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan. 3 tersangka yang diamankan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumannya paling singkat 20 tahun penjara. Polres Asahan berkomitmen menuntaskan kasus ini. Kapolres meminta dukungan agar pengungkapan dapat menjangkau hingga jaringan narkotika internasional lainnya yang lebih besar. Dari Humas Polres Asahan melaporkan untuk Polri TV. Demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, Polres Sukoharjo menggelar Operasi Aman Candi 2025. Operasi ini difokuskan pada pemberantasan aksi premanisme di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Polres Sukoharjo menggelar Operasi Aman Candi 2025 akhir pekan tadi. Operasi ini difokuskan pada pemberantasan aksi premanisme di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Operasi ini digelar mulai Sabtu hingga Minggu dini hari, dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo. Dalam operasi ini, Polres Sukoharjo melibatkan kekuatan penuh, termasuk Kodim 0726 serta 3 satuan tugas yaitu Preemptif, Preventif, dan Gakum. Satgas Preemptif melakukan penyuluhan di 5 titik keramaian, sementara Satgas Preventif melaksanakan patroli di 8 titik rawan, termasuk pertokoan dan lokasi proyek jalan. Dalam patroli, petugas memberikan pembinaan terhadap 9 orang juru parkir dan 1 orang penjaga proyek perbaikan jalan. Sementara itu, Satgas Gakum menindaklanjuti aduan dari masyarakat, tepatnya di wilayah Kecamatan Kartasura untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Sukoharjo mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika melihat atau mengalami aksi premanisme melalui call center 110 atau datang langsung ke polsek terdekat. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Belitung menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan. Mereka menertibkan penambangan timah ilegal di kawasan hutan lindung Pantai Sungai Balai akhir pekan tadi. Polres Belitung menunjukkan komitmen dalam menjaga lingkungan. Baru-baru ini mereka menertibkan tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung Pantai Sungai Balai. Operasi penertiban ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Belitung Ibtu Imade Yuda Suikarma. Berawal dari laporan masyarakat yang langsung mereka respon dengan bergerak cepat mendatangi lokasi. Setibanya di lokasi penambangan, petugas menemukan puluhan tambang timah ilegal jenis suntik yang sedang beroperasi di kawasan hutan lindung. Dalam penggerebekan ini, para pelaku sudah melarikan diri. Sementara itu, berbagai peralatan dan kendaraan ditinggalkan di lokasi. Polisi kemudian menjadikannya sebagai barang bukti dalam operasi tersebut. Terkait adanya penambangan liar di Munsang, ini sebelumnya kami telah memberikan himbauan kepada masyarakat Munsang untuk tidak melakukan penambangan liar, illegal mining di Pantai Munsang. Jadi kami pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pada siang hari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di pantai ada kegiatan penambangan ilegal. Jadi kami Polres Belitung beserta jajaran melaksanakan penertiban di perairan Pantai Munsang dan kami berhasil mengamankan sebanyak 41 kendaraan roda 2, 21 mesin yang digunakan oleh penambang untuk melakukan penambangan timah. Bisa dilihat di belakang saya ada beberapa motor dan juga mesin yang telah kami amankan. Untuk tindak lanjut ke depannya, silakan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 untuk dapat mengambil kendaraan tersebut di Mapolres Belitung dengan membawa surat-surat kendaraan yang sah. Mengimbau kepada masyarakat Belitung untuk tidak melaksanakan penambangan ilegal terkait masalah penambangan timah yang ada di Belitung, terutama di tempat-tempat yang tidak memiliki izin. Bahwasanya kalau masih ada masyarakat
yang melaksanakan penambangan ilegal, kami berkomitmen dari Polres Belitung untuk melaksanakan penindakan, mulai dari pencegahan, memberikan himbauan kepada masyarakat. Apabila tidak diindahkan, kami akan melaksanakan penegakan hukum. Sebagai tindak lanjut, polisi melakukan pemasangan garis polisi dan menginventarisasi seluruh barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Belitung berkomitmen untuk memberantas tambang ilegal. Mereka akan terus melakukan pengawasan secara intensif, terutama di kawasan rawan untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup dan menegakkan hukum secara adil. Dari Humas Polres Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat tunjukkan respon cepat dalam mengungkap kasus pembunuhan di Kalideres. Pelaku berhasil diamankan hanya dalam waktu kurang dari 4 jam setelah kejadian. Seorang pria berinisial UR berusia 20 tahun berhasil diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Ia ditangkap kurang dari 4 jam setelah melakukan pembunuhan atas korbannya ML 34 tahun di wilayah Gang Barokah, Kalideres pada akhir pekan lalu. Pengungkapan kasus ini berjalan cepat setelah menerima laporan penemuan mayat dari warga. Polisi langsung bergerak menuju ke lokasi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung menyatakan bahwa pelaku berhasil ditangkap dini hari berselang kurang dari 4 jam pasca penemuan jasad korban. Kami mendapat informasi dari masyarakat pada kemarin malam pada pukul 22.30 di mana ditemukan ada mayat di daerah Gang Berkah, Kalideres. Lalu kami melakukan pengecekan ke lapangan bersama penyidik dari Krimum Resmob, gabungan juga dari Polsek Kalideres, kurang lebih sampai di TKP jam 11 malam 23.00. Lalu kami melihat ada mayat di situ dan kami mengidentifikasi terkait korban tersebut. Setelah kami menyelidiki dan memeriksa saksi maupun CCTV, kami menduga itu adalah korban pembunuhan. Lalu kami mengambil keterangan beberapa pihak yang memberikan informasi kami, dan juga kami mendapat informasi bahwa pelaku tidak lama meninggalkan TKP tersebut. Alhamdulillah kurang lebih kurun waktu 4 jam kurang kami sudah berhasil mengamankan pada pukul jam 3 pagi dini hari tadi dengan tersangka inisial UR, dengan korbannya sendiri adalah M. Latupono, itu korban meninggal dunia. Kondisinya bekas tusukan pisau di sekujur tubuh di daerah perut. Jadi kami sudah mengirim jenazah tersebut ke Rumah Sakit Kramat Jati. Sejauh ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk menggali motif pelaku sampai nekat melakukan aksi pembunuhan. Terlepas dari hal tersebut, kepolisian mengapresiasi peran serta masyarakat karena sigap memberikan informasi sehingga kasus ini cepat terungkap. Dari tim Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.